Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran bisnis online dengan subjek website dalam bisnis. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mengerti dan memahami tentang pengertian dan jenis website, dapat mendeskripsikan perancangan dan pembuatan website, menjelaskan kelebihan dan kekurangan website dalam pemasaran. Pengertian website. Sebelum pengertian website, kita pahami juga bahwa dalam pemasaran online itu dibutuhkan media online, di mana media online ini yang memuat atau memaparkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan membutuhkan sebuah media yang dapat diakses oleh konsumen, hingga dapat menghasilkan sebuah penjualan. Nah, ini digunakanlah web tersebut. Sedangkan pengertian web itu adalah, atau yang sering disebut istilah situs, adalah terdiri dari sejumlah halaman web yang topiknya saling terkait antara halaman yang satu dengan halaman yang lain. Terkadang disertai pula dengan gambar, video, animasi, atau jenis-jenis objek lainnya. Nah, ini sebuah website ini biasanya ditempatkan pada server web sehingga bisa diakses melalui jaringan internet atau LAN (Local Area Net) dengan melalui alamat URL, alamat internet atau IP. URL itu adalah Uniform Resource Locator. Nah, ini gabungan semua situs itu yang diakses kalian itu disebut World Wide Web atau dengan disingkat WWW. Nah, ini halaman ini biasanya atau pada umumnya dapat diakses oleh publik atau masyarakat umum secara bebas. Namun, ada beberapa situs yang tidak bisa juga diakses. Nah, sedangkan fungsi dari web itu sendiri, fungsi website membuat pengumuman atau pemberitahuan. Ini yang pertama, pengumuman seperti website sekolahan, website kantor berita, website kedinasan, dan lain sebagainya. 2. Memberikan pelayanan kepada konsumen. Ini seperti pelayanan di kelurahan, sekarang sudah ada juga website PTSP. Kalau di industri atau di perusahaan itu banyak sekali, setiap perusahaan sekarang sudah membuka chat atau bisa chatting langsung dengan perusahaan tersebut, seperti banyak ya, ada motor atau mobil, itu biasanya sudah ada website untuk segi pelayanan. Lalu 3. Menerima masukan dari pengunjung atau customer. Nah, ini biasanya website ini berupa kuesioner atau isian tentang keluhan atau kritikan atau masukan dari customer setelah mereka membeli sebuah produk. 4. Membagi dan mendistribusikan file dan toko. Nah, ini biasanya jika toko ingin mengirimkan contoh-contoh dari produk mereka dengan foto, itu biasanya mereka akan menyebar melalui media online foto-foto tersebut atau produk-produk tersebut.
Lalu 5, berkomunikasi langsung dengan konsumen yang berada di belahan dunia manapun. Nah, ini seperti tadi, banyak perusahaan sudah membuka chat langsung dengan customernya, tapi hanya beberapa perusahaan yang sudah terbuka yang siap menerima kritikan, seperti Amazon, Alibaba, dan banyak banyak sekali sih. Mungkin kalau di Indonesia itu ada Tokopedia itu, atau eh, banyak ya, atau Shop and Drive itu, Oli. Nah, itu sudah membuka website seperti itu yang bisa berkomunikasi langsung pihak perusahaan dengan customer. Jenis-jenis website bisa dibedakan berdasarkan fungsinya dan berdasarkan isi kontennya. Berdasarkan fungsinya ada beberapa, yaitu seperti 1, website search engine. Ini seperti Google atau Yahoo atau Hippofile, itu banyak menaruh semacam kolom di websitenya mereka untuk searching website lainnya. Lalu 2, website networking. Website networking ini, networking itu adalah jaringan, jadi membuat jaringan komunikasi atau berkenalan di dalam dunia maya, walaupun kenalannya seperti dunia nyata, melalui online, dan ini menampung anggota-anggota atau member dalam suatu komunitas. Lalu website forum. Website forum ini hampir sama dengan website networking, namun di sini para anggota itu sudah memiliki satu tujuan sesuai dengan forum tersebut, dan biasanya sifatnya hanya tempat berdiskusi terkait dengan forum tersebut. 4, website berita, di mana ini website yang berisikan berita, baik berita olahraga, berita kriminal, berita nasional. Ini seperti detik.com, kompas.com, dan banyak lagi. 5, website blog. Ini dulu sempat booming ya di awal tahun 2000-an, di mana bermunculan para blogger, dan blog ini biasanya berisikan sebuah narasi, cerita, ataupun biografi sang blogger itu sendiri. Dan website blog ini bersifat individu, pemiliknya adalah individu, dan kalian juga bisa membuat sebuah blog dan yang akan terupdate secara kontinu, ataupun tidak melakukan update, tidak apa-apa, tapi terkadang sudah dihapus oleh sistem dari blognya sendiri. Lalu 6, website portal. Ini kumpulan dari website lainnya, dan biasanya website portal itu tidak berisi apa-apa, tapi dia menampilkan beberapa website yang ada. Lalu website galeri ini berisikan foto-foto. Nah, biasanya pengelola ini mengumpulkan foto-foto lalu di-manage sesuai dengan kelompoknya, misalnya pemandangan, orang, kartun. Nah, ini di Google pun ada website galeri foto, misalnya foto, kalian klik foto rumah, nanti akan menampilkan foto-foto rumah, atau foto rumah kartun, nanti akan menampilkan foto rumah kartun. Lalu website e-commerce.
Website e-commerce ini biasanya berisi perdagangan atau jual beli seperti Amazon.com, Alibaba.com, Bukalapak.com, dan banyak lagi. Ini biasanya berisikan penampilan barang-barang atau produk-produk yang diperjualbelikan oleh perusahaan. Lalu 9, website e-learning. Nah, ini adalah website yang berisikan atau yang difungsikan untuk belajar. Nah, ini sudah mulai banyak bermunculan seperti Ruang Guru, lalu Ilmukopedia, WordPress, dan banyak lagi yang isinya adalah pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Lalu 10, website standar. Website standar ini yang berisi bermacam-macam secara umum atau general, dan ini biasanya berisikan profil pribadi ataupun company, perusahaan, company profile. Nah, ini diinformasikan biasanya bukan continue ya, standar dan lama sekali update-nya. Mungkin ketika kalian buka pertamina.com, nah itu akan menampilkan profil Pertamina. Atau di kementerian apa, nanti akan menampilkan tentang kementerian tersebut. Berdasarkan segi kontennya, ada dua, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis ini hampir mirip dengan website standar, yang dimana isinya itu hanya satu dan tidak dapat dirubah langsung atau dirubah tiba-tiba oleh pengguna. Nah, ini hanya seputar profile, biasanya digunakan untuk profile company, jarang juga digunakan untuk profile pribadi. Nah, ini biasanya terdiri hanya beberapa halaman saja dan tidak pernah berubah karena kontennya langsung diletakkan pada file HTML saja. Ada 3 jenis perangkat utilitas yang biasanya digunakan dalam pengaturan website statis, yaitu 1. Editor text, merupakan perangkat utilitas yang digunakan untuk menyunting berkas halaman web, misalnya Notepad atau text edit. 2. Editor WICIWYG atau What You See I What You Get, merupakan perangkat lunak utilitas penyunting halaman web yang dilengkapi dengan antarmuka grafis dalam perancangan serta pendesainannya. Berkas halaman web ini umumnya tidak disunting secara langsung oleh pengguna, melainkan utilitas ini akan membuatnya secara otomatis berbasis dari halaman kerja yang dibuat oleh pengguna. Perangkat lunak ini biasanya Microsoft Office dan Macromedia Dreamweaver. 3. Editor berbasis template. Beberapa utilitas tertentu seperti RapidWeaver dan Web membuat pengguna dapat dengan mudah membuat sebuah halaman situs atau web tanpa harus mengetahui bahasa HTML, melainkan menyunting halaman web seperti halnya halaman biasa. Pengguna dapat memilih template yang akan digunakan oleh otoritas ini untuk menyunting berkas yang dibuat pengguna dan menjadikan halaman web secara otomatis. Jadi ini ada editan yang berbasis template, itu
ada beberapa web yang ketika kalian ingin membuat sebuah web tidak perlu belajar bahasa HTML-nya, tapi dengan memasukkan atau mendaftar terlebih dahulu, lalu memasukkan nama web yang kalian ingin buat. Nah, ini ada dua jenis, berbayar dan tidak berbayar. Website dinamis. Website dinamis ini lebih kompleks, di mana ada interaksi antara pengguna dan server, sehingga pengguna bisa sewaktu-waktu mengisi isi konten berbeda-beda sesuai dengan programnya. Halaman-halaman web tersebut memiliki database, data informasi tergantung dari input yang disampaikan klien. Website dinamis sudah menerapkan sistem content management untuk informasi yang disampaikannya, sehingga end user bisa sewaktu-waktu mengupdate konten pada halaman website tanpa perlu paham sinteks atau bahasa pemrograman. Website dinamis ini misalnya seperti portal berita, jejaring sosial, di mana website tersebut sering diperbaharui oleh pemiliknya atau penggunanya. Bahkan untuk jejaring sosial sangat sering diperbaharui setiap hari. Contoh jejaring sosial, misalnya Facebook, lalu Twitter, Instagram. Nah, ini yang seringkali diperbaharui. Satu lagi Friendster, Link, dan lain sebagainya.